Jadi, pergeseran paradigma itu adalah suatu perubahan dari cara berpikir, cara belajar, dan cara berproses manusia, dan juga cara tingkah lakunya dari sewaktu ke waktu. Nah, di mana dari artian itu, teori lama itu tidak cukup dalam memproses suatu hal sehingga diperlukan suatu teori-teori baru yang lebih efisien dan lebih terbukti, baik secara teknologi ya, ataupun secara pandangan kritisme dari seseorang ataupun dari orang-orang lain menurut cara pandang tersebut. Nah, jadi kami mengambil contohnya itu behaviorisme ke konstruktivisme, di mana behaviorisme itu adalah teori belajar yang menekankan bahwa belajar itu terjadi melalui perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan itu muncul akibat stimulus ataupun rangsangan dan respon ataupun reaksi, di mana adapun tokoh utama dari behaviorisme ini yaitu B.F. Skinner, John Watson, dan Ivan Pavlov, di mana ada juga prinsip utama dari behaviorisme ini sendiri, yaitu pembelajaran terjadi melalui pengulangan dan pembiasaan. Reward atau penguatan akan memperkuat perilaku yang diinginkan. Dan punishment ini yang dapat kita katakan yaitu hukuman, di mana hukuman ini dapat melemahkan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya ini seperti di mana guru memberikan pujian kepada siswa ketika siswa tersebut menjawab dengan benar, ataupun memberikan sistem poin kepada siswa agar dapat meningkatkan kedisiplinan. Adapun konstruktivisme, yaitu konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menekankan bahwa penguatan dibangun oleh peserta didik sendiri melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Tokoh utamanya ini yaitu Jean Piaget. Dan prinsip utama dari konstruktivisme ini yaitu belajar adalah proses aktif bukan pasif, dan dimana siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, dan guru bertindak sebagai fasilitator bukan pusat informasi. Contoh dari konstruktivisme ini sendiri yaitu seperti diskusi kelompok untuk memecahkan masalah nyata, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, dan siswa melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan sendiri. Itulah perbedaan antara behaviorisme dan konstruktivisme. Sekian, terima kasih. Nah, kemudian ada kognitivisme ke konstruktivisme. Nah, kognitivisme ini melihat bahwa pembelajaran itu adalah dari menerima dan mengelola informasi yang diberikan. Seperti contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita bersekolah atau menempuh ilmu, di situ guru memberikan penjelasan dan kemudian kita menulis ulang atau menyalin ulang apa yang guru terangkan. Itu adalah salah satu contoh dari kognitivisme yang mana pusat pembelajarannya itu berasal dari guru. Nah, kemudian timbullah kolektivisme, di mana aliran ini memandang bahwa pembelajaran itu terbangun dari ide atau pengalaman nyata siswa dalam belajar. Nah, contohnya dalam kasus sehari-hari ketika kita belajar sebagai siswa, kita belajar tentang volume dan air. Di situ tidak hanya kita belajar tentang teorinya, tetapi kita juga mulai melakukan eksperimen dan juga praktik untuk membuktikan dan memahami secara nyata tentang materi tersebut. Itu salah satu bagian dari kolektivisme. Dan kolektivisme ini pusat pembelajarannya adalah kita sebagai pelajar atau siswa, sedangkan guru atau pengajar sebagai fasilitatornya. Makes it hard to see underneath it.